Kita melanjutkan pembahasan dari surat Yohanes yang pertama. Kita membaca di sini pasal 3. Kita membaca mulai dari ayat 19 ya, mulai ayat 19. Kita membaca ayat 19 sampai dengan ayat 24 terlebih dahulu. Kita nggak tahu ya, masih ada waktu ya, kita lanjutkan sampai pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6, tapi mungkin kita baca dulu 19 sampai dengan 24 ya. Ini di dalam Alkitab bahasa Indonesia juga merupakan satu perikop. Kalau di dalam bahasa Inggris cenderung dijadikan satu ya. Mulai dari ayat 19 sampai 4 ayat ke 6 itu menjadi satu bagian gitu. Kita membaca bergantian, saya membaca yang ganjil, saya membaca yang genap. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kita membaca sampai dengan ayat yang ke-24 ini, mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkatilah perenungan pada pagi hari ini, Engkau menenangkan kami. Kami berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan setiap daripada kami, supaya tidak ada satu orang pun yang dilewati Tuhan. Nah, ketika kami merenungkan firman Tuhan, bukan Engkau yang membutuhkan kami, tapi kami yang membutuhkan firman-Mu. Kami yang membutuhkan Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan yang menolong di dalam saat perenungan ini, dari awal sampai akhir, kami bisa berkonsentrasi dengan baik, dan Tuhan menolong baik setiap kami yang mendengar di ruangan ini, hamba-Mu yang berkhotbah, maupun juga setiap orang yang mendengarkan melalui live streaming. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu di depan kami dalam pimpinan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. So, kalau kita membaca dalam ayat 19, ini jelas ada kaitannya dengan perikop sebelumnya ya, karena di sini ditulis demikianlah ya. Demikianlah itu berarti refer ke sebelumnya ya. Ini tentang perintah saling mengasihi ya, bahkan kehidupan yang berkorban seperti Kristus yang menyerahkan nyawanya, atau kalaupun nggak mati seperti Kristus secara martir ya, tetap di situ Yohanes memberikan satu pengajaran yang realistis untuk kita bisa hidupi, yaitu barang siapa mempunyai harta duniawi, melihat saudaranya menderita kekurangan, dia tidak boleh menutup pintu hatinya. Jadi kita nggak ada excuse ya di dalam hal ini ya, meskipun kita nggak mati seperti Kristus yang menyerahkan nyawanya, maksudnya di atas kayu salib gitu. Sudah pasti kita nggak mungkin mati di dalam arti menebus dosa, itu nggak mungkin. Tapi ada orang-orang yang mati dengan menyerahkan nyawanya, maksudnya mereka mati martir. Tetap di sini ada satu pengajaran bahwa kita bisa menolong orang-orang yang kekurangan. Kita sudah pernah mengatakan ini, ini tahun ini adalah tahun yang sangat sulit, dan salah satu panggilan daripada gereja itu adalah bagaimana kita hadir justru sebagai komunitas orang yang saling menolong satu dengan yang lain, khususnya mereka yang kekurangan. Kita jangan suka berpikir bahwa kitalah yang kekurangan, sayalah yang perlu ditolong. Mana orang lain yang menolong saya? Itu orang kanak-kanak, saudara. Kalau kita membaca di dalam Alkitab itu ya, ada janda miskin yang meskipun dia miskin, tapi dia nggak merasa miskin. Ada mentalitas orang miskin, ada mentalitas orang susah, ada mentalitas korban, ada mentalitas orang itu selalu pokoknya harus dia yang selalu ditolong. Itu dia nggak bertumbuh berarti di dalam kehidupannya ya. Saya bukan mengatakan bahwa orang tersebut nggak benar-benar susah, bukan itu. Memang mungkin benar-benar susah, katakanlah memang benar-benar susah gitu ya. Tapi di sini kita belajar, waktu Yohanes di sini mengajarkan kepada kita, barang siapa mempunyai harta dunia yang melihat saudaranya menderita kekurangan, itu saudara dan saya diajak untuk melihat kita yang mempunyai harta dunia, lalu siapa yang kekurangan? Bukan dengan sayalah orang yang kekurangan itu. Siapa yang punya harta dunia yang boleh diserahkan kepada saya? Itu orang egois, bukan orang yang mengerti firman Tuhan sebetulnya.
Di dalam saat tertentu tentu saja ya, di sisi yang lain kita ada saat di mana kita perlu ditolong, kita yang perlu mendapatkan belas kasihan daripada orang lain. Jangan sombong juga di dalam hal ini ya, karena kita memang dilayani dan melayani dan dilayani. Dan dalam keseluruhan konteks ini ya, kita sudah pernah bahas, Yohanes melanjutkan di dalam perikop ini, demikianlah. Demikian tuh demikian apa? Demikian semua yang tadi kita sudah ngomong. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita ini berasal dari kebenaran. Bagaimana kita? Yaitu yang tadi kita semua sudah bicarakan. Termasuk yang terakhir yaitu, barang siapa yang punya harta duniawi lalu melihat saudaranya menderita kekurangan dan dia tidak menutup hatinya terhadap saudaranya yang kekurangan. Demikianlah ya, orang yang seperti itulah dia berasal dari kebenaran. Nah, saudara melihat di sini kekristenan itu jauh sekali ya daripada sekedar pengajaran-pengajaran teoritis yang dari situ loh kita tahu kebenaran. Dari mana? Dari ikut kelas katekisasi gitu. Dari mana kita tahu kebenaran? Ya itu belajar sistematik teologinya Berkhof gitu misalnya. Dari situ kita tahu kita berasal dari kebenaran gitu. Saya bukan berarti terus kemudian tidak mementingkan hal-hal tersebut gitu. Tapi kalau kita mengikuti Yohanes, dari mana kita tahu kita berasal dari kebenaran? Karena waktu kita melihat saudara kita yang kekurangan, kita bukan bergeming gitu, kita bukan diam saja, nggak berkutik gitu ya, terus kemudian pura-pura nggak tahu apa-apa gitu. Tidak. Itu seperti orang yang tidak tahu kebenaran sebetulnya. Orang yang tahu kebenaran itu mengasihi, dan mengasihi itu konkret ya. Kalaupun nggak bisa mati secara martir, ya sudah nggak usah muluk-muluk juga gitu. Ya, kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang kekurangan, demikian orang yang mengetahui bahwa dia berasal dari kebenaran. Dan ini ada kaitannya dengan ketenangan hati. Demikian pula, masih pakai istilah demikian. Demikian apa? Ya tadi ya, semua kita ngomong ya. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Saudara, hati kita ini akan terus-menerus gelisah ya, nggak tenang ya, kalau kita nggak peduli dengan saudara kita yang kekurangan gitu. Ada orang berusaha untuk menenangkan hati dengan cara yang lain ya, dengan terus menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri. Jadi hidup ini bagi dia adalah bagaimana dia memperoleh security makin lama makin dalam untuk dirinya sendiri. Dia pikir dengan security itu dia bisa tenang hatinya gitu ya. Ya tabungan harus cukup segini, masih ada asuransi ini ya. Jangan lupa asuransi itu ada beberapa macam dan sebagainya. Dan anak, kamu sudah rencana nggak nanti bakal kuliah di mana gitu, dan biayanya berapa sudah dihitung nggak gitu. Kalau kita nggak bisa ada itu semua, kita jadi nggak tenang gitu. Alkitab nggak membicarakan itu, saya tidak gitu. Itu bukan ketenangan hati yang dibicarakan Alkitab. Yang dibicarakan Alkitab ya, kita ini menjadi tenang, hati kita tenang di hadapan Allah, yaitu dengan cara demikian. Demikiannya itu apa? Ini sekali lagi ya saya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tidak menutup pintu hatinya ya. Kasih Allah yang tetap diam di dalam dirinya, itu saya memberikan hati kita itu tenang. Saudara menghidupi narasi yang mana gitu? Narasi-narasi yang dibangun oleh dunia ini ya. Kamu nggak akan pernah tenang kalau kamu nggak tinggalin warisan kepada anak-anakmu gitu. Nanti hidup nggak tenang, dan ini loh disediakan ini dan ini dan ini. Ya narasi seperti itu banyak sekali sudah di dalam dunia gitu. Kamu nggak akan pernah tenang kalau kamu nggak menabung untuk masa depan anakmu nanti sekolah dan sebagainya. Tapi itu bukan yang dibicarakan Yohanes ya, bukan. Yang dibicarakan Yohanes sama sekali berbeda ya waktu berbicara tentang ketenangan hati. Gitu. Ketenangan hati nggak bisa dipisahkan daripada kehidupan yang mengasihi orang lain. Mereka yang mengasihi itu hatinya tenang. Mengapa? Karena memang kita diciptakan untuk itu. Gitu. Kita diciptakan sebagai makhluk yang memang mesti mengasihi sesama kita. Waktu kita hanya mengasihi diri kita sendiri, waktu kita hanya hidup bagi diri kita sendiri, kita akan terus-menerus restless. Sudah ambisi pribadi itu ya, yang bukan berkaitan dengan mengasihi orang lain, selalu nggak pernah memuaskan. Selalu nggak pernah ada kepuasan di dalamnya. Gitu. Akan selalu membuat manusia itu addicted ya, ini kecanduan, kepingin lebih dan lebih dan lebih lagi, dan setelah mendapatkan tetap nggak tenang juga. Tuh, saya kalau nggak salah ingat dulu siapa ya, Onassis ya, kalau nggak salah Onassis sudah salah satu orang paling kaya ya.
Dia pernah ditanya gitu, waktu itu sudah kaya sekali, bukan lagi struggling dari bawah, itu kaya sekali. Dia bilang, menurut kamu kekayaan kamu sekarang bagaimana? Dia bilang, sebetulnya terus terang ya, mesti tambah sedikit lagi gitu, dan itu baru cukup. Jadi sekarang ini kurang sebetulnya. Luar biasa ya, itu kekayaannya sudah begitu, dia merasa nggak cukup ini, mesti tambah sedikit lagi, gitu. Sedikit lagi, dan itu baru dibilang cukup. Itu namanya cukup loh, cukup bukan berlimpahan, itu baru cukup katanya Onassis gitu ya, kalau saya nggak salah ingat. Nah inilah cerita yang ada di dalam dunia membuat kita itu nggak pernah puas ya di dalam kehidupan ini. Dan bukan cuma soal harta, bukan cuma soal harta, tapi hal-hal yang lain juga. Di dalam hal-hal yang lain mungkin bentuk muka, paras muka, dan teman, dan keluarga, istri, suami, anak, dan sebagainya gitu. Selama kita hidup ini tidak mengasihi saudara kita, ya hati kita nggak pernah tenang. Maka di sini kita membaca ya, kita menenangkan hati kita di hadapan Allah dengan demikian ini ya, demikian pula kita menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Nah ini penting ya, bukan berarti terus kemudian conscience kita itu sepenuhnya itu dibangun dari kesalehan saya mengasihi. Ya kalau kayak begini ya nggak perlu Allah lagi gitu, nggak perlu Kristus ya. Jadi moralitas belaka, moralisme gitu. Ayat 20 ini penting karena di sini menyatakan ini ya tuduhan, accusation di dalam kehidupan manusia, dan ini bisa mengganggu kita punya conscience ya, kita punya hati nurani. Dan ini akan mengganggu seluruh kehidupan kita. Orang kadang-kadang underestimate ya ini ya, hati nurani, teguran gitu. Tuduhan dan sebagainya. Lalu terus kemudian yang paling celaka itu adalah agama, seperti kita sudah sering membicarakan, itu seperti kayak menyediakan semacam penangkal supaya kita nggak merasa tertuduh. Mungkin bukan cuma agama, kebudayaan juga. Mungkin bukan cuma agama dan kebudayaan, tapi dunia entertainment juga. Intinya adalah kita mau menghindari tujuan hati nurani ini ya. Nah tujuan hati nurani ini memang bisa bermasalah ya, membuat orang itu akhirnya lumpuh dan tanpa dia sadar ya, sebetulnya segala sesuatu itu dikendalikan oleh hati nurani yang nggak bersih ini. Hati nurani kalau nggak bersih, nggak ada clear conscience ya, maka semua yang lain yang mengalir ya, termasuk doa kita ya, karena hari ini kita memberikan judulnya tentang doa ya sebetulnya, juga akan bermasalah, semuanya itu akan bergeser gitu satu persatu ya. Kenapa? Karena kita nggak punya clear conscience, karena kita merasa tertuduh. Maka di sini Yohanes mengatakan Allah itu lebih besar daripada hati kita. Dia mengetahui segala sesuatu. Saudara nggak gampang ya untuk betul-betul menyerahkan kehidupan ini betul-betul dikuasai oleh Tuhan, termasuk penilaian kita tentang diri sendiri. Penilaian kita, kadang-kadang tentang diri kita sendiri, kita ini tuh lenient ya, kadang-kadang kita terlalu lunak gitu ya, terlalu nggak ada disiplin gitu ya. Menilai terlalu tinggi, kurang kritikal terhadap diri sendiri, tapi sangat kritikal terhadap orang lain. Tapi terhadap diri sendiri kayaknya kurang kritis gitu. Tapi mungkin ada jenis orang lain juga nggak tepat menilainya di dalam pengertian too harsh ya, terlalu kejam ya, too severe gitu. Dia terlalu terlalu berat ya menilai diri sendiri terus gitu, seperti kayak nggak pernah benar aja gitu ya di dalam kehidupan ini. Bagaimanapun apa yang dia lakukan, dia selalu nggak puas dan dia menghakimi dirinya itu bahkan lebih berat daripada Tuhan sendiri. Orang yang seperti ini sulit untuk mengerti cinta kasih Allah ya. Sulit untuk mengerti penerimaan Allah yang tidak bersyarat. Dia pikir Allah itu selalu nggak puas pada dia, dan cinta kasihnya itu selalu bersyarat. Dia mesti taat terlebih dahulu, dia mesti saleh terlebih dahulu, ya. Baru Allah itu berkenan kepada dia. Padahal kita justru Injil mengatakan orang yang bangkrut rohani seperti saudara dan saya nggak bisa mengasihi Allah sepenuh hati kita, sepenuh kekuatan kita, akal budi dan jiwa kita. Tapi good news adalah Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Tapi ini nggak bisa diterima, nggak bisa diterima. Untuk orang yang menghakimi dirinya sendiri itu lebih berat bahkan daripada Allah sendiri ya. Dan itu semacam bentuk kesombongan sebetulnya. Karena Allah mau menerima tapi dia sendiri nggak mau menerima ya. Jadi dia ini siapa sebetulnya?
Ya. Allah pun yang maha besar tuh mau menerima dia, tapi dia nggak mau menerima. Berarti dia lebih tinggi tuh dari Allah gitu. Allah standarnya dianggap terlalu rendah gitu, oleh dia. Hati-hati ya saya dengan dua kecenderungan ini ya. Hati nurani yang either terlalu lunak, ya, terlalu pemaaf, ya, selalu ada justification untuk kelemahan kita, selalu ada pembenaran, ya. Tapi juga bisa terlalu keras. Gitu. Belum lagi kalau kita mau include di dalam hal ini ya. Penilaian orang lain, waduh lebih rumit lagi ya saya penilaian orang lain. Certain orang mungkin nggak terlalu menilai diri sendiri, tapi dia takut sekali dengan penilaian orang lain ya saya, penilaian orang lain. Dan penilaian orang lain sama seperti penilaian kita pribadi juga nggak tentu benar kan ya. Penilaian orang lain itu bisa terlalu kejam, bisa terlalu lunak juga. Orang bisa memuji kita, padahal dia nggak tahu sebenarnya kelemahan kita itu seperti apa gitu. Lalu kita terbang di dalam pujian itu ya. Bodoh ya saya. Tuh orang-orang saleh selalu mengingatkan ya. Kalau orang bicara buruk tentang kita, ya memang ini nggak gampang ya dari kedagingan kita. Kalau orang bicara buruk negatif tentang kita, ya, kamu nggak usah tersinggung gitu. Kamu nggak usah jadi marah ya. Karena apa? Karena kalau kita jujur ya, kita tahu kok keadaan kita itu lebih buruk daripada yang diomongin orang lain. Sebetulnya keadaan kita ada kelemahan-kelemahan yang kita ini sendiri tahu yang orang lain nggak tahu gitu. Jadi kalau kita jujur saya, sebetulnya kita tahu kita itu lebih buruk daripada orang yang pikir tentang kita. Tapi kita seringkali berpikir kita lebih baik daripada yang diomongin orang lain. Sehingga kita akhirnya merasa di dunia ini banyak terjadi ketidakadilan gitu. Kenapa saya diomongin secara negatif seperti ini gitu. Nah orang seperti itu dia nggak peka ya tentang pengenalan dirinya sendiri, dia nggak melihat dirinya dengan benar, sehingga dia terganggu sekali ya dengan pembicaraan negatif daripada orang lain tentang dirinya. Saya bukan mengatakan pembicaraan negatif orang lain tentang diri kita pasti benar, again bisa saja luput gitu dan mungkin sama sekali nggak ada yang dibicarakan gitu. Tetapi poinnya adalah waktu kita melihat diri kita sendiri, kita tahu kita itu begitu banyak kelemahan, bahkan yang nggak dibicarakan orang lain juga gitu. Orang lain nggak bicarakan kelemahan itu, tapi kita sendiri tahu kita sebenarnya punya kok kelemahan itu, gitu. Yang orang lain nggak tahu mungkin dalam hal ini gitu ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya di dalam hal ini ya untuk tersinggung, untuk panas hati, untuk merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Karena kita tahu kita sebetulnya bahkan lebih rendah daripada yang dibicarakan oleh orang lain tentang kita. Tetapi yang diajarkan oleh Yohanes di sini, jalan keluarnya ada lebih lagi daripada itu, yaitu jika kita dituduh oleh siapapun yang menuduh, entah itu diri kita sendiri atau orang lain, ya, Allah adalah lebih besar daripada kita. Dia mengetahui segala sesuatu. Di dalam komentar ada satu istilah bagus ya, khususnya dalam bahasa Inggris ya, itu ada difference ya between conscience and omniscience. Conscience and omniscience. Omniscience. Maha taunya Allah ya dengan hati nurani kita itu ada bedanya. Hati nurani kita itu nggak maha tahu saya. Hati nurani orang lain juga tidak. Dan di sini kita teringat perkataan Paulus ya. Kalau sudah membaca di dalam 1 Korintus 4, saya baca ayat ini ya, 1 Korintus 4 ini ayat yang penting di dalam kaitan. Memang bukan tulisan Yohanes, tapi dari keseluruhan biblical teologi kita bisa refer ayat ini juga. 1 Korintus 4 ayat 3 dan 5, 3 sampai 5. Bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Bisa nggak saya kita bilang kalimat ini ya? Sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Kayaknya pengadilannya orang lain untuk kita itu besar sekali ya saya artinya gitu. Besar sekali sekarang saya, apalagi kita di dalam dunia medsos seperti ini. Penilaiannya orang lain itu seperti kayak extremely penting untuk kita ya. Kita nggak bisa hidup tanpa itu. Tapi Paulus mengatakan sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ini saya orang yang clear conscience. Clear conscience. Diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ini bukan dalam pengertian Paulus itu hidupnya sembrono, nggak ada introspeksi, ya. Gak ada hati nurani, bukan itu saya maksudnya. Tapi Paulus menyadari bahwa pertimbangan dirinya sendiri, penilaiannya sendiri itu juga gak mutlak gitu. Again, sometimes too lenient, sometimes terlalu harsh, terlalu severe, terlalu sadis, terlalu kejam. Di sisi yang lain, terlalu lunak gitu ya. Maka dia mengatakan,
Entah itu penghakiman orang lain, penghakimanmu, atau ya penghakimanku sendiri. Ya itu nggak ada artinya. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Ayat ini penting sekali, ya. Kita di dalam segala tindak tanduk kita, perkataan kita, ya, kita nggak bisa mau introspektif. Bagaimanapun kita nggak bisa kontrol sampai sedetail-detailnya, ya, nggak bisa. Gitu. Di sini Paulus menyadari, aku tidak sadar akan sesuatu. Nggak semuanya itu kita bisa sadar. Tetapi bukan karena itu aku dibenarkan. Paulus juga bilang, tapi ini juga bukan tetap excuse ya, karena saya nggak sadar. Maaf ya, tadi saya waktu ngomong itu kamu tersinggung ya. Sakit tadi. Saya nggak sadar, sorry ya. Jadi kamu mesti maafkan saya, karena saya tadi ngomong nggak sadar. Paulus bilang, bukan karena itu dia dibenarkan. Kita bisa nggak sadar di dalam mengatakan banyak hal, kita bisa nggak sadar, tapi juga bukan karena itu terus kita lalu dibenarkan karena kita nggak bermaksud gitu ya, karena kita nggak intentional mengatakan, karena kita bukan dengan sadar mengatakan itu bukan alasan kita jadi lalu dibenarkan. Lalu apa sih? Paulus mengatakan, nah ini sih, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ini bicara tentang relasi, bicara tentang relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga Paulus nggak menghakimi sendiri, dan dia juga nggak memberi dirinya memberikan orang lain untuk menghakimi dia. Kenapa? Karena dia begitu intim dengan Tuhan, sehingga penilaian itu datang dari Tuhan. Saya sudah pernah mengatakan kalimat ini, saya mengatakan sekali lagi, orang yang nggak ada hubungan dekat dengan Tuhan, dia akan sangat khawatir oleh penilaian orang lain. Sekali lagi orang yang di dalam kehidupannya itu nggak ada hubungan dekat dengan Tuhan, dia akan sangat khawatir, merasa penilaian orang lain itu penting sekali untuk dia gitu. Dan dia desperately mencapai standar penilaian orang lain. Kasihan orang-orang seperti itu, nggak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Hidupnya diombang-ambingkan oleh penilaian orang lain. Nggak ada clear conscience, segala sesuatu yang dia lakukan, dia juga mungkin akan mempertimbangkan ini menyenangkan orang lain atau tidak. Saya nggak boleh singgung perasaan orang lain gitu. Apalagi orang kaya yang paling gak boleh disinggung, orang yang powerful gak boleh disinggung. Akhirnya semuanya kacau balau di dalam kehidupan ini. Mengapa? Ya karena dia gak ada hubungan dengan Tuhan sebetulnya. Hubungannya dengan Tuhan itu tipis sekali ya kalau gak mau dibilang gak ada. Jadi akhirnya apa sih? Terus terganggu oleh penilaian orang lain, terus terganggu. Kenapa dia nggak meletakkan dirinya di dalam penilaian Tuhan saja gitu? Kalaupun Tuhan menilai dia kurang, ya sudah dia bisa bertobat kan? Ya sudah kita bertobat, kita bisa memperbaiki diri di dalam pertolongan anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tapi celakalah orang yang terus-menerus memberi dirinya itu dinilai oleh orang lain. Gak selesai-selesai, bukan hanya itu ya. Penilaian orang lain itu sangat bahaya, termasuk penilaian diri sendiri, karena standarnya itu bisa sangat berbeda dengan yang Tuhan mau. Saudara yang tahu, saudara diberi berapa talenta itu yang paling tahu harusnya kan saudara sendiri ya. Saudara dan saya harusnya paling tahu Tuhan itu kasih kita itu berapa banyak resources. Tapi itu di dalam dunia yang sangat kompetitif ini, penuh dengan kompetisi. Kalau saudara diberi 5 talenta ya, lalu orang lain itu diberi 1 talenta. Orang lain itu yang diberi 1 talenta menghasilkan 1 talenta. Saudara yang diberi 5 talenta, saudara menghasilkan 2 talenta. Yang disaksikan dunia adalah saudara ini lebih hebat daripada 1 talenta itu. Betul kan? Nah itulah menipu ya. Menipu gitu. Orang ini 2 loh hasilnya. Orang itu cuma 1, saudara dianggap lebih elit. Di hadapan Tuhan, saudara lebih gagal sebetulnya gitu. Karena Tuhan kasih kamu 5 talenta kok. Kok bisa hasil cuma 2 talenta? Harusnya kan 5 talenta gitu. Tuhan nggak melihat secara fenomena yang terbatas seperti yang dilihat oleh dunia seperti itu. Mencelakakan itu mengikuti penilaian manusia. Gitu. Kita bisa gagal, gagalnya juga bisa either terlalu lunak, terlalu keras juga bisa. Gitu. Orang yang diberi 1 talenta, dia menghasilkan 1 talenta. Di hadapan Tuhan sudah puas. Tapi di hadapan dunia bilang, kenapa kok nggak 3 talenta? Orang lain bisa 3 talenta, kamu cuma 1 talenta. Lalu saudara berusaha bagaimana saya bisa mencapai 3 talenta seperti orang lain. Padahal saudara cuma dikasih 1 talenta. Dan Tuhan sebetulnya sudah puas dengan 1 talenta yang saudara hasilkan. Tapi saudara karena mengikuti penilaian manusia, sudah jadi gelisah. Kenapa saya nggak bisa maju sampai 3 talenta? Gitu. Menghancurkan kan kehidupan seperti ini ya. Akhirnya kita tertuduh dengan tuduhan yang bukan-bukan gitu. Sekali lagi ya, Allah lebih besar daripada hati kita.
Dia mengetahui segala sesuatu. Termasuk ini kalau mau balik lagi kepada ayat yang ke-17 ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Setiap orang porsi pemberiannya berbeda-beda. Orang yang kekurangan ya memberi dari porsi kekurangannya. Orang yang berkelimpahan dia memberi daripada porsi kelimpahannya. Tuhan itu melihat setiap orang itu berbeda-beda, bukan pukul rata. Dunia ini cenderung melihat pukul rata ya, saya nggak mau tahu gitu. Namanya katanya keadilan, padahal itu nggak konteks sensitif namanya ya. Maka waktu kita merenungkan bagian ini sekali lagi, apa artinya itu? Allah lebih besar daripada hati kita, mengetahui segala sesuatu. Waktu kita melayani sesama kita, waktu kita memberi harta ya, apa yang ada pada kita, untuk kita bisa berbagian di dalam kehidupan orang lain yang kekurangan itu Tuhan melihat segala sesuatu. Again ya, kalaupun nggak diberikan talenta martir, bahkan Yohanes pun ya, itu Yohanes adalah satu-satunya murid ya, menurut ini tradisi ya, yang nggak mati secara martir gitu. Yang lain semua mati secara martir, kecuali Yohanes ya. Yohanes pun saya nggak mati martir, seperti dia matinya itu tua di tempat pengasingan. Tapi yang lain satu persatu murid-murid Kristus itu mati martir. Setiap orang ada takarannya sendiri ya. Di dalam hal ini ada satu kutipan yang mengencourage kita, tapi juga menolong kita supaya kita nggak menjadi sombong gitu ya. Ini dari Richard Foster ya. Richard Foster itu menulis buku spiritualitas yang baik, Celebration of Discipline. Celebration of Discipline, dia menulis kalimat seperti ini ya, sudah perhatikan ini. In some ways, we would prefer to hear Jesus call to deny father and mother, houses and land for the sake of the gospel, than his word to wash feet. Maksudnya kita itu lebih suka dengar kalimat-kalimat yang sounds very radikal seperti ini ya. Meninggalkan ayah dan ibunya gitu ya. Barang siapa tidak membenci ayah dan ibunya, meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Seperti Abraham yang keluar daripada tanah Ur terus kemudian mengikut Tuhan. Kita senang ya dengan model-model yang seperti itu, tapi kalau disuruh melayani orang lain bagi yang sederhana gitu ya, nggak fenomenanya kayaknya nggak terlalu dramatis gitu ya. Kita kesulitan dan kita gagal dalam hal itu. Lalu kemudian Foster melanjutkan ya. Radical self-denial gives the feel of adventure. Nah ini menarik sekali kalimat ini ya. Radical self-denial gives the feel of adventure. Jangan-jangan kita bukan betul-betul ada radical self-denial, tapi kita ini memang dasar makhluk adventurous gitu ya. Sepertinya kayak ada adrenalin gitu ya. Saya kalau mesti berpisah dengan keluarga, demi Tuhan, kayaknya gimana gitu ya. Tapi terus kemudian Foster mengingatkan, but in service we must experience the many little deaths of going beyond ourselves. Service banishes us to the mundane, the ordinary, the trivial. Menarik sekali kalimat ini ya. Melakukan yang besar-besar gitu ya. Pergi ke mana lah, Afrika gitu misalnya ya. Menjadi misionari, kayaknya gimana gitu ya. Ini heroik gitu ya dan sebagainya. Ya kecuali itu panggilan saudara silakan. Saya bukan sedang sinis ya, bukan gitu. Tapi kita berpikir seperti kayak itu tuh, gimana. Tapi nyetrikain baju suami gitu. Apa-apaan ini gitu kan ya. Kita menolong orang lain dengan cara yang sederhana. Seperti kayak ini apa-apaan sih kayak gini ya. Nama saya juga nggak jadi terkenal. Ini yang dibilang Foster gitu. In service we must experience the many little deaths. Ini loh, kematian-kematian kecil ini ya. Kita maunya kematian besar di atas kayu salib gitu misalnya itu. Kalau bisa mati seperti itu. Jangan-jangan worldview kita ini worldview Hollywood worldview cerita Marvel kali ya, superhero gitu. Karena kita nggak bisa pasti harus jadi superhero. Kalau nggak jadi superhero kayaknya bukan kekristenan yang sejati gitu. Radical self-denial gives the feel of adventure. Jangan-jangan saudara cuma
memang adventurous saja, bukan cinta Tuhan. Memang dasar lu orang adventurous sebenarnya gitu. Lu suka yang gede-gede, tapi ya hal-hal yang sederhana. Little deeds, kita nggak tertarik. Service banishes us to the mundane, the ordinary, the trivial. Ya, ini kalimat bagus sekali ya. Pelayanan itu ya, banish itu kayak seperti kayak dibuang ke exile gitu ya. Banish ya, kita seperti terusir ya, tapi terusir kemana? Terusir kepada ya yang sehari-hari itu, yang the ordinary, yang biasa-biasa saja. The trivial, bukan the extraordinary. Kekristenan saudara ini kekristenan yang apa gitu? Kekristenan yang ilusif ya, pikirannya selalu gede-gede, tapi juga nggak pernah terjadi anyway. Atau kita di dalam hal-hal yang kecil-kecil ya melihat saudara yang kekurangan, kita punya harta yang bisa disisihkan, dan kita tidak menutup pintu kita terhadap mereka. Yang mana saudara? Atau kita mimpi yang besar dan sebagainya. Sekali lagi ya saudara, ini kembali kepada ini ya, tentang tuduhan tadi ya. Hati kita ini menjadi tenang saudara. Kalau kita rela ya, banish, terusir ya, dibuang ya, kepada apa saudara? Ya ini, the story of the ordinary love. The story of the love yang hadir di dalam everydayness, the mundane, keseharian kita ya, hal-hal sederhana. Dan itu kekristenan. Kekristenan itu bukan cuma yang gede gitu ya, itu baru kekristenan gitu ya. Charles Spurgeon itu baru kekristenan gitu ya. Tapi kalau orang yang melayani di pedalaman mana yang mungkin jemaatnya cuma 20 gitu, oh itu bukan kekristenan gitu ya. Saya pikir kita nanti bisa bergeser ya, saya mengerti kekristenan model kayak begini gitu. Itu ini Natal ya, saya Natal kan mengingatkan kita untuk mengoreksi konsep greatness yang kita pahami itu sebetulnya apa sih? Kalau mau dibicara tentang greatness ya, itu bayi Yesus pun juga not that great ya. Not that great, ya cuma bayi saja gitu. Tapi bukankah di situ Tuhan itu menyatakan kebesaran kemuliaannya? Balik lagi kepada ayat-ayat ini ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini judul daripada khotbah kita ya. Apa saja yang kita minta, sebetulnya kalimatnya belum lengkap. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Saudara, kekristenan itu bicara tentang hidup di dalam segala kelimpahan, seperti baru dikhotbahkan ya Pendeta Stephen Tong dalam Natal service itu ya. Hidup di dalam segala kelimpahan, betul-betul truly kelimpahan. Karena apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Seringkali dalam kehidupan kita ini kurang meminta justru gitu dalam hal ini. Kita nggak minta, akhirnya kita seperti dikatakan Alkitab, sukacita kita juga nggak terlalu penuh karena kita nggak minta juga. Atau waktu kita minta yang bukan-bukan gitu. Kita minta berkat yang remeh-temeh. Ya. Kita melihat, ya saudara sudah ini ibaratnya kalau ilustrasi, saudara sudah ketemu sama satu orang penting yang bisa bantu saudara gitu ya, punya akses yang sangat khusus. Lalu saudara ketemu, ya Pak bisa dibantu apa? Ya Pak begini loh Pak, jadi saya ini kepingin makan kuaci. Ada kuaci nggak di ini? Aduh, sudah ketemu orang penting, saudara minta kuaci, ini apa sih? Gak cocok gitu ya saudara, ini kayaknya kok lu mau minta kuaci mah gak usah ketemu orang ini. Ketemu yang lain aja atau beli sendiri kali, bisa kali kita bisa beli kuaci gitu. Contoh ini contoh konyol ya, tapi inilah yang menggambarkan kekristenan gitu. Tuhan itu siap ya untuk memberikan berkat-berkat rohani, hidup di dalam segala kelimpahan. Tapi orang tertarik kepada hal yang remeh-temeh ya, kuaci-kuaci yang gak terlalu penting itu sebetulnya gitu. Dan mintanya menggebu-gebu, minta tentang kuaci gitu. Ini orang sinting semuanya coy. Nggak melihat apa yang besar, ya nggak melihat apa yang penting di dalam kehidupan ini, akhirnya kita kemudian puas dengan hal yang kecil-kecil. Seperti kayak Tuhan nggak tahu aja kebutuhan itu. Gitu. Apa sih saudara yang mewarnai doa kita ya? Saudara minta apa di dalam doa ini ya? Kita minta jiwa, saudara. Kita minta jiwa. Kita minta kebangunan rohani ya. Kita minta pemulihan di dalam gereja Tuhan. Kita minta kepenuhan Roh Kudus kah?
Kita minta kehidupan Kristus itu makin nyata di dalam kehidupan kita kah? Atau kita minta, ya anak saya ini ujian, tolong mau ujian. Ya bukan nggak boleh sih doa ujian gitu ya. Tuhan ya tahu lah anak ujian itu tahu gitu ya. Tapi ujian juga tergantung dia sebelumnya belajar atau nggak belajar. Kita pikir ini ujiannya anak-anak gimana gitu. Saya pernah pelayanan di satu tempat sudah di mana waktu masuk ujian anak-anak pokok doa langsung berganti kepada ujian-ujian. Kita mendoakan anak-anak kita yang ujian-ujian. Saya lebih tertarik mendoakan mereka yang nggak ada ujian terus gimana mereka belajarnya gitu. Itu juga penting kan didoakan. Bukan waktu musim ujian terus kita rame-rame berdoa, kita doakan anak kita mau ujian, ini mau apa, ini sekarang musim ujian, mari kita mendoakan anak yang sedang ujian dan sebagainya. Ujian sangat nggak bisa dipisahkan daripada belajar sehari-hari sebelumnya itu gimana meskipun nggak ada ujian gitu. Jangan cuma mendoakan waktu ujian. Bukan nggak boleh berdoa waktu ujian, silakan berdoa waktu ujian. Tapi kita berdoa juga nggak di dalam keseharian kita itu loh. Banish to the mundane. Gitu. Kepada the ordinary, bukan the extraordinary. Doa kita itu doa yang cuma the extraordinary, bahkan urusan sehari-hari pun. Ya kita bikin ranking terhadap yang the extraordinary, itu musim ujian itu extraordinary, tapi belajar sehari-hari, the mundane, the trivial, the ordinary, kita nggak tertarik mendoakan. Apa-apaan saya kekristenan seperti ini ya. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Apa sih yang kita bisa belajar? Kita nggak perlu tafsir lagi, maksudnya kita tahu ya dari pemahaman kita, ini bukan di dalam pengertian apa saja, literally apa saja gitu ya. Doa yang karnal ya pasti kita nggak akan memperoleh, nah itu sudah jelas sekali. Ini kan ada kaitan nggak terpisahkan antara minta dengan menuruti segala perintahnya. Tapi yang lebih positif ya, daripada kita menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan negatif, lebih penting adalah penjelasan positifnya itu apa sih? Penjelasan positifnya adalah kita minta itu sebetulnya itu reveal, itu membongkar, menyatakan desire kita itu apa sih sebetulnya gitu. Doa itu apokaliptik, betul. Doa itu apokaliptik. Maksudnya ini menyingkapkan ya, apa yang seringkali nggak tersingkapkan. Ya itu apa yang disingkapkan? Your and my desire. Dan kita perlu membicarakan ini, theology of desire. Mungkin teolog yang sangat menekankan ini itu Agustinus ya. Agustinus banyak bicara tentang desire, love. Kita seringkali mendengar kalimat ini, you are what you read gitu ya, you are what you eat gitu ya, you are what you think, atau ini ya pendeta Stephen Tong kan sering mengoreksi ya itu, a man is how he reacts before God ya, saudara pernah dengarkan kalimat ini, you are how you react before God gitu ya. Sebetulnya semuanya ada certain benernya lah. Tell me what you eat then I tell you who you are. Bisa juga sih ya. Kalau saudara makan setiap kali 4 piring ya kayaknya saudara rada-rada lah ya. I tell you who you are. Siapa kamu? Ya kamu orang rakus, sudah sederhana gitu aja. Orang lain bisa cukup dengan 1 kok kamu mesti 4 piring. Tell me how much you eat, I tell you who you are. Bisa juga sih gitu. Tell me which book you read, ya, I tell you who you are. Tell me which newspaper you read, I tell you who you are. Politik kanan atau kiri gitu ya. Ini politik kanan, politik kiri, kamu baca berita apa gitu, kamu dengar berita apa, I tell you who you are gitu misalnya ya. Bisa saja memang itu bisa bikin certain profiling gitu ya. Tapi ada profiling lebih penting nih, seperti yang dikatakan pendeta Stephen Tong ya, bagaimana kita reaksi di hadapan Tuhan. Itu betul-betul menyatakan profil teologis kita di hadapan Tuhan. Agustinus akan mengatakan kalimat sedikit berbeda ya. You are what you desire. Kamu adalah apa yang kamu inginkan, dan doa itu saya mencerminkan kita ini siapa sebetulnya ini. Isi doa saudara itu ya mencerminkan kita ini siapa, karena di dalam doa itu kita menyatakan desire kita. Tapi desire kita ini sendiri perlu dikuduskan, perlu disempurnakan oleh Tuhan. Lalu yang dikehendaki oleh Yohanes itu apa gitu, bukan sekedar ini ya theology of prayer. Apa yang kamu minta kamu pasti memperolehnya gitu. Bukan di situ, saudara. Tapi ini loh saya kepada penekanan orang yang menuruti segala perintah Tuhan, yang dia punya desire itu adalah menuruti perintahnya, berbuat apa yang berkenan kepadanya, kehidupan doanya itu ya desire-nya juga akan digerakkan ke arah sana. Dan dia akan memperoleh berkat yang sangat besar kan? Karena Tuhan itu Tuhan yang pemurah. Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan janjinya, dia memperolehnya daripadanya. Satu kutipan dari ini ya Charles Spurgeon yang sangat diberkati Tuhan.
Again, bukan karena dia jemaatnya paling banyak begitu ya, bukan di situ. Tapi ini indeed orang yang sangat diberkati Tuhan. Dia bilang kalimat seperti ini, the man of obedience is the man whom God will hear. Because his obedient heart leads him to pray humbly and with submission. Manusia yang taat itu adalah manusia yang akan didengar oleh Allah. Karena hatinya yang taat itu ya, itu memimpin dia untuk berdoa dengan rendah hati dan dengan penyerahan diri, dengan keberserahan diri. For he feels it to be his highest desire that the Lord's will should be done. Karena dia merasakannya, merasakan itu adalah dambaan dia, desire, hasrat dia yang paling tinggi, paling dalam, yaitu apa sih? Bahwa kehendak Tuhan itu harus terjadi. Hasratnya dia itu adalah bagaimana kehendak Tuhan itu terjadi. Saudara, apakah ini juga hasrat kita terdalam? Kita hampir setiap minggu ya, saudara, itu mengatakan doa Bapa kami ya, hampir tiap minggu kan ya. Jadilah kehendakmu. Itu kita ngomong tiap minggu loh. Hati-hati ya, saudara, itu salah satu bahaya di dalam doa Bapa. Ini saya termasuk, saya termasuk. Bukan berarti kebal ya. Kita mengucapkan doa Bapa kami, doa yang sudah kita tidur pun, kita ngelindur pun bisa, doa Bapa kami bisa gitu ya. Kita bisa ngomong itu deh. Istri saya pernah rekam saya, katanya saya kalau ngelindur itu isinya ternyata juga khotbah gitu. Saya baru tahu ngelindur pun isi bisa khotbah itu bagaimana ya gitu. Saya ini stres persiapan atau apa sebenarnya gitu. Tapi mungkin bukan cuma saya, saudara juga bisa kali ya. Itu ngelindur ternyata keluarnya doa Bapa kami gitu. Pengakuan Nikea Konstantinopel gitu. Kayaknya susah keluar. Kenapa? Karena apal aja juga enggak gitu ya. Makanya waktu kita baca pengakuan Nikea Konstantinopel ya, saudara baca gitu. Saudara sambil baca sambil berusaha menghayati. Tapi kalau pengakuan iman rasuli sudah sampai di situ gitu ya. Sudah selesai gitu. Amin. Kita sudah hafal gitu ya. Karena hafal kita terus kemudian akhirnya sulit untuk menghayati itu dengan benar gitu. Apa sih sebetulnya yang kita minta ya? Waktu kita mengatakan doa Bapa kami ini bukan berarti mari kita bikin jarang doa Bapa kami, bukan. Solusinya bukan di sana. Tapi bagaimana kita belajar untuk menghayati waktu kita mengatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sorga itu begitu penuh sukacita, karena semua desire kita itu nggak ada yang nggak terpenuhi. Orang di sorga itu dipenuhi dengan holy desire dan semua desire di sana dipenuhi. Itu namanya sorga. Maka dikatakan di situ ya, di bumi seperti di sorga. Tapi apa sih desire itu? Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan yang seharusnya terjadi di bumi seperti di sorga. Ini urusan bukan cuma tentang kehendak Tuhan. Ini urusan juga, saya mengatakan anthropologically speaking ya, bukan secara antroposentris, bukan ya. Tapi secara dimensi antropologis ya, itu juga menyangkut your and my desire. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Orang yang berada di sorga bukan tanpa dirinya kan cuy. Ini kalimat agak susah ya, filosofis ya. Ya sudah pasti orang diam di sorga ya pasti ada dia, dong bener kan ya. Orang di sorga pasti nggak ada, bukan nggak ada dia kan bener kan. Kita nggak percaya anihilasi. Orang setelah apa nanti yang nggak percaya pun ya setelah dia mati terus jadi nggak ada lagi. Kita nggak percaya teori itu kan cuy. Lebih lagi kita nggak mungkin percaya orang yang di sorga juga nggak ada lagi. Absurd kan cuy, nggak mungkin saya bisa percaya teori seperti itu. Jadi di sana ya kita tetap ada kan, kita tetap eksis. Ada kita di sorga. Gitu. Maksudnya saya mau bicara apa sih saya? Di sana ada Tuhan, ya betul ada Tuhan gitu. Tapi bukan berarti ada Tuhan terus kemudian kita jadi sirna, jadi lenyap, jadi nggak ada lagi gitu ya, nggak sadar tentang eksis. Bukan itu saya, bukan. Kita tetap ada di sana dan kita menikmati Tuhan dengan penuh sukacita. Yang pertanyaannya sukacitanya itu apa gitu? Sukacitanya karena segala sesuatu yang kita inginkan di sana ya, our desire itu jadi completely sanctified ya, totally, perfectly sanctified. Sampai kita nggak menginginkan apapun kecuali kehendak Tuhan dan itu selalu kita memperolehnya. Yohanes ya, waktu mengatakan kalimat ini ya, dia memberikan cicipan sorga itu di bumi ya, seperti di sorga.
Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Ini kan surga ya sebetulnya gitu. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Yang diminta pasti akan diperoleh. Di mana lagi kalau bukan di sorga gitu. Semua yang diinginkan orang di sorga itu diperolehnya karena nggak ada lagi dosa di sana. Dan Yohanes itu memberikan cicipannya di sini dan sekarang. Ini sekarang akses ini ya sudah dibuka di sini dan sekarang gitu untuk saudara dan saya. Apa saja yang kamu minta, kamu memperolehnya daripadanya. Yaitu karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kekristenan itu always liberating, membebaskan gitu. Ini good news, bukan bad news, bukan heavy burden ya. Sekali lagi ya untuk kesekian kalinya gitu. Ini bukan saudara diminta ini ya Pak. Kadang-kadang kita dengar penjelasan gitu. Apa saja yang kamu minta, kamu memperolehnya daripadanya. Saudara jangan pikir semua yang saudara minta, saudara pasti memperolehnya enak saja gitu. Nah ini saya kalimat enak saja ini mulai ngawur di sini gitu. Maksudnya apa ya enak saja gitu. Jadi nggak enak gitu. Saudara harus menuruti perintahnya, baru saudara bisa memperoleh apa yang saudara minta. Enak saja nggak menuruti perintahnya. Nggak menuruti perintah kok enak saja sih. Yang enak itu yang menuruti perintah sebetulnya. Jangan dibolak-balik, jangan dibolak-balik. Yang enak itu adalah yang menuruti perintah sebetulnya. Jangan bikin kekristenan jadi berita yang berat seperti ini. Penggambaran satu jalan salib penderitaan yang nggak menarik ya orang itu mengikutinya gitu. Karena apa ya? Karena digambarkan gambaran-gambaran negatif seperti ini. Ya. Lebih banyak bicara hal yang negatif ya, yang bukan daripada membicarakan yang positif ya, daripada membicarakan holy desire. Kita lebih banyak bicara tentang our carnal desire yang perlu disangkal dan disangkal dan disangkal itu. Ada tempatnya sih sudah bicara tentang carnal desire, tentu saja ada tempatnya gitu. Tapi terus tuh good newsnya apa gitu? What is the good news gitu? Ini bukan saudara tidak boleh gitu ya. Saudara jangan punya keinginan yang berdosa. Bukan berhenti sampai di situ. Saudara. Berita kekristenan bukan di sana saja. Tapi kita diundang untuk mempunyai desire yang kudus. Dan itu sangat memberkati saudara. Mempunyai desire yang kudus. Yang menuruti segala perintah Tuhan. Berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu John Knox ya, saya sudah pernah kutip ya, John Knox. Waktu dia pernah belajar di bawah Calvin ya di Geneva. Waktu dia kembali ke Scotland ya, dia melihat orang Scotland di situ begitu rusak. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Saya percaya John Knox pasti mengerti ayat ini ya. Dia bilang, Tuhan, give me Scotland atau saya mati. Kasih saya Scotland atau kalau enggak saya mati saja. Wah doa gini seperti kayak doa ngancam gitu ya. Kalau kita orang reform biasa tanggung, sebentar. John Knox ini kayaknya kurang reform gitu. Dia belajar di bawah Calvin ya, come on. Tolong ya, dia belajar di bawah Calvin. Saudara dan saya nggak belajar di bawah Calvin, dia belajar di bawah Calvin. Reformnya nggak ada pertanyaan sih sebetulnya gitu. Tapi kok bisa ada doa seperti ini ya? Karena dia mengerti apa yang menjadi desire-nya Tuhan. Karena doanya yang kedengaran seperti kayak sangat berani. Even mungkin somehow sounds kayak kurang ajar ya, ngancam-ngancam Tuhan. Bukan saya, dan Tuhan betul memberikan kepada dia Scotland. Scotland diberikan kepada John Knox karena permintaannya itu betul-betul klop ya dengan desire-nya Tuhan. Kita seringkali nggak berani minta seberani ini ya. Bukan karena nggak boleh sebetulnya saya. Kita setiap kali berdoa orang untuk kesekian kalinya ini juga bukan pertama kali saya kita khotbah gini ya. Tuhan saya kepingin dapat ini ya kalau sesuai dengan kehendak-Mu ya. Tetapi jika itu tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya nggak apa-apa juga gitu. Doa kok theologically correct kayak begini gitu ya. Doa Tuhan saya kepingin ini kalau seturut dengan kehendak-Mu. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu ya. Saudara bahkan nggak ngomong begini kepada suamimu, istrimu, papamu dan mama. Saya kepingin hari ini makan di restoran ini. Itu kalau sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa juga sih gitu ya. Restoran lain juga will do. Asal restoran gitu. Tapi kalau restoran juga nggak sesuai dengan kehendak-Mu lagi gitu ya. Ya nggak apa-apa makan di rumah juga oke sih gitu ya. Asal makanannya enak. Tapi kalau itu pun nggak sesuai dengan, wah repot bener ya ngomong kayak begini ya. Ini relasi rusak lah. Relasi orang tua dan anaknya rusak gitu ya. Kalau kita berrelasi dengan benar ya kita tinggal ngomong aja apa keinginan kita gitu. Kalau ternyata nggak sesuai dengan kehendaknya papa, mama, ya dia bilang, ya
bukan hari ini gitu ya. Itu bukan untuk kamu. Ya sudahlah kita terima. Jangan throwing tantrum ya. Kaki digini-giniin, mulai ada gimnastik di bawah pinggang gitu. Enggak perlu gitu, enggak perlu. Kita ya belajar berserah di situ. Tapi paling tidak saya menyatakan kita berani meminta ya. Berani meminta. Doa saudara itu doa yang dipenuhi dengan desire ini ya, zeal, roh yang menyala-nyala, yang penuh dengan keinginan, dalam kurung keinginan yang kudus ya harusnya gitu. Atau doa saudara itu rather mirip orang stoik, yang desireless, yang gak ada. Ya itu tadi gitu ya, gak berani punya keinginan, karena somehow to desire is sinful gitu ya. Jadi kita mesti berdoa, korek Tuhan, kalau boleh saya punya, kayaknya saya agak terlalu ya ngomongnya. Sorry Tuhan, agak kebanyakan ngomongnya gitu ya. Ya sudahlah terserah engkau lah Tuhan, sayang ini apa. Kalau engkau kamu gak senang ya juga gak apa-apa lagi. Mau ngomong pun juga kayaknya, sulit sekali ya saya. Sulit sekali gitu. Tapi ayat ini coba kita baca lagi. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di dalam Kristus, di dalam Kristus. Kita diberikan kemungkinan untuk menuruti segala perintahnya ini, berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan karena itu, kita minta apa saja, kita memperolehnya daripadanya. Terakhir ini ayat terakhir. Dan inilah perintahnya supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, dia diam di dalam Allah, Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Spurgeon ya, bahkan ini di dalam kutipan yang sama, itu tadi saya belum teruskan ya ini dia bilang kalimat seperti ini orang yang betul-betul menuruti perintah Tuhan, yang desire-nya itu sejalan dengan desire Tuhan, dia bilang, hence it is that the man or obedient heart prays like an oracle. Waktu dia berdoa, doanya itu seperti nubuat, prophetic oracle. His prayers are prophecies. Ini orang reform loh, saya bilang kalimat ini ya. Jadi yang didoakan itu, ini akan terjadi. Karena apa? Karena ini adalah desire Tuhan. Gak perlu pakai kalau itu terjadi menurut kehendakmu. Gak perlu, kalimat itu singkirkan saja gitu. Kalau kita minta kebangunan rohani, itu adalah satu oracle, karena ini adalah sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Meskipun tentu saja kita nggak bisa memastikan waktunya kapan. Kalau kita berdoa supaya diberikan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama lebih dalam lagi. Ini satu oracle gitu. Kalau menurut Spurgeon ya, ini prophecy gitu. Ini akan terjadi. Tapi kita gak berdoa seperti ini ya, kita sungkan sebagai orang reform, kita bilang masa doa kita oracle, masa kita doa prophecy, ntar kayak teologi lain lagi ya. Is he not one with God? Katanya Spurgeon, does he not desire and ask for exactly what God intends? How can a prayer shot from such a bow ever fail to reach its target? Orang yang hatinya itu bersama dengan Kristus, yang menuruti segala perintahnya, berbuat apa yang berkenan kepadanya. Literally minta apa saja dia akan memperolehnya. Doanya itu menurut Spurgeon, itu seperti profesi. Itu akan terjadi, karena memang ini juga yang dikehendaki Tuhan. Bagian sekali lagi pertanyaannya sekali lagi adalah, ya doa kita seperti ini atau tidak gitu. Apakah doa kita ini dikuasai oleh desire-nya Tuhan, ya, again kata kunci desire, hasratnya Tuhan, atau kita, ya itu tadi berdoa dengan hasrat kita sendiri dan sebagainya, yang kita mesti siap, kadang ditolak, kadang diterima, ditolak, diterima, disuruh tunggu dan sebagainya gitu ya. Akhirnya lama-lama kita atas nama kedaulatan Tuhan, sudahlah, orang reform kayaknya memang gak kompatibel dengan doa yang passionate, itu kayaknya bukan untuk orang reform. Orang reform kayaknya lebih cocok dengan model stoic prayer. Tapi saudara baca di dalam sejarah gereja ya, tadi saya sebut John Knox, saudara bisa baca yang lain, Luther, Calvin, saudara bisa baca orang-orang di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Gak ada itu stoic prayer itu gak ada. Itu bukan doa yang di dalam Alkitab. Itu doa orang yang gak mengenal Tuhan sebetulnya, gak mengenal Allah sebagai Bapanya. Terakhir
ayat ke-23 dan ke-24. Inilah perintahnya ya. Apa? 1, percaya akan nama Yesus Kristus. Berarti kita mengenal karakternya, kita tertarik dengan karakternya, dengan sifat-sifatnya, dan kita juga mengalami transformasi itu ya. Jadi ini bukan cuma sekedar percaya nama ya sudah cuma tahu namanya, sebut nama. Kristenan bukan agama mantra ya, saya bukan itu. Barang siapa percaya akan nama Yesus Kristus, dia mengenal sifat-sifat Kristus, mengetahui karakternya, dan dia hidup seperti Kristus. Itu sangat ditekankan oleh Yohanes. Percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, terus kemudian yang kedua, hidup saling mengasihi. Sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Sekali lagi saya, ini ujung tahun, banyak kita berdoa, berharap, gak salah tentunya. Ya, kalau bisa COVID ini segera berakhir. Ada orang banyak tulisan meme bilang ini, Januari ini ulang tahunnya COVID ya. Jangan nyanyi panjang umur. Jangan, kita mau dia cepat-cepat mati gitu. Kita kepingin dia sudah lanjut usia dan sudah koid, sudah selesai dan kita bahagia gitu ya. Gak salah sih saya, kita berdoa ini ya, berharap tahun depan ini COVID sudah gak ada lagi dan kita bisa kembali normal gitu. Tapi ada certain kekhawatiran saya di dalam pikiran saya, waktu manusia mulai lebih lancar ya, dan kita mulai mundur mengekspresikan cinta kasih kita gitu. Karena kita mulai sulit melihat orang yang kekurangan gitu. Sebetulnya salah satu berkat yang Tuhan berikan di dalam masa COVID ini adalah saudara dan saya diajak untuk melihat siapa di dalam keadaan seperti ini yang kekurangan gitu. Untuk siapa saya bisa hadir, dan itu berkat luar biasa besar saya. Berkat itu enggak selalu diberi, bukan bersyukur untuk COVID-nya, bukan ya saya. Orang sinting bersyukur karena COVID itu. Kita bukan glorification of suffering, bukan gitu. Tapi ini ya, secara enggak langsung lah katakanlah ya, Tuhan berikan kesempatan itu gitu. Di dalam masa yang sulit ya, kita bisa lebih humble, kita bisa lebih ada compassion, dan itu berkat luar biasa besar saya, luar biasa. Somehow saya, ini kekristenan itu orang ada bikin riset statistik kayak orang seperti kayak di negara-negara yang sudah maju ya, itu agama bukan cuma kekristenan ya, sulit sekali berkembang. Somehow tesis ini ada benernya ya, meskipun kita nggak mau percaya secara mutlak gitu. Karena kita percaya Yesus juga untuk orang yang makmur, orang kaya, orang intelektual dan sebagainya. Yesus juga untuk mereka. Tapi secara statistik ya orang melihat itu negara yang susah, yang ada struggle, yang ada kesulitan ya, orang somehow bisa lebih religius. Yang paling mengkhawatirkan dengan keadaan yang nggak ada kesulitan itu adalah, bukan nggak ada kesulitannya, bukan. Tapi di dalam keadaan seperti itu kita menjadi dingin. Cinta kasih kita itu menjadi dingin. Harap kalaupun Tuhan pulihkan di tahun yang akan datang, dan kita harap Tuhan pulihkan. Jangan kehilangan cinta kasih ini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami melihat sepanjang tahun ini, tahun yang sulit, tahun yang menjadi pukulan bagi banyak orang, bagi kami juga. Tapi kami bersyukur karena di dalam saat-saat seperti ini kami bisa lebih menghargai apa artinya persekutuan di dalam Kristus, apa artinya hidup sebagai satu tubuh Kristus. Dan kalaupun kami masih gagal menghayatinya, beri kepada kami kesempatan supaya kami tidak dilewatkan. Kami adalah orang yang berbahagia. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memberikan kepada kami saudara-saudari seiman yang kami bisa memberi, yang melalui mereka kami juga bisa menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kelimpahan hidup yang ada pada Tuhan. Dan kami memohon hidup kami tahun yang akan datang ini bisa menjadi kehidupan yang lebih lagi berani meminta kepadamu, bukan meminta hal-hal yang sepele, hal-hal yang sebetulnya Tuhan tahu segala kebutuhan kami, tapi meminta apa yang sungguh menjadi keinginanmu, isi hatimu yang juga boleh Tuhan share kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaatmu, memberkati kami semua, baik mendengar melalui live stream atau mendengar secara langsung di tempat ini, mendengar melalui rekaman. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, hidupkan firman Tuhan di dalam hati kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.